Saya jadi guru TK, jadi guru sempoa, guru privat, saya jadi penerjemah. Jadi ada 4 pekerjaan yang saya garap sekaligus, dan kalau dipikir sekarang saya nggak tahu loh dulu manage-nya, dan saya bisa fun dengan teman tuh bisa fun. Assalamualaikum di Insider, senang sekali Anda membuka video channel kami. Kami hadir untuk memberikan wawasan baru bagi Anda. Di Insider begitu banyak cerita kehidupan di mana kita bisa belajar. Dan berita baiknya Anda tidak harus terpuruk, jatuh, berada dalam titik terendah untuk belajar pengalaman hidup. Kita bisa mendapatkan dari cerita kehidupan orang lain. Hari ini kita akan berbicara ataupun ngobrol dengan salah seorang perempuan yang awalnya berada di titik terendah, terjatuh, kemudian dia bangun, dan kini bukan hanya berhasil untuk dirinya sendiri, beliau juga berhasil mengangkat martabat perempuan lainnya. Untuk itu, mari kita kenal siapa tamu kita hari ini. Mbak Lucy, terima kasih having us here. Kemudian bagaimana nih kabarnya? Kayaknya beberapa minggu yang lalu dihubungi masih sibuk di luar kota. Makasih banyak Mas Raffi dan teman-teman udah mampir ke Cinderella from Indonesia Center. Kabar saya baik banget, dan memang ya kalau kerjaannya kan memang keliling-keliling gitu. Oke, Mbak Lucy, sebenarnya kan kalau achievement orang udah banyak tahu. Sebenarnya yang ingin kita tahu di awal, from the bottom. Mbak Lucy besar dan lahir di Surabaya. Ya. Saya pengen tahu juga seperti apa sih masa kecil keluarga ketika itu. Oh, saya itu putri satu-satunya dari keluarga JB Maksikiroyan dan Maria Susiati. Saya punya 3 kakak cowok. Itu kita kompak banget ya sebagai keluarga. Cuman saya memang lahir dari keluarga yang termasuk tidak mampu. Jadi kita memang dididik dari kecil itu untuk bekerja keras. Nah, di keluarga kami itu yang dominan memang mama ya. Mama, bukan seperti keluarga-keluarga yang lain. Biasanya kan papa atau ayah yang menjadi kepala keluarga. Tapi kalau di keluarga kami itu mama. Dan mama saya itu menyadari bahwa sebagai orang dari keluarga yang tidak mampu yang bisa merubah nasib kita itu yaitu ya punya value yang bagus dan pendidikan yang bagus. Sehingga dari kecil kita memang dimasukkan ke sekolah yang notabene bagus di kota kami. Artinya gitu. sudah sangat sadar bahwa yang namanya pendidikan adalah yang utama. Iya, itu patokan dari mama saya. Oke. Kemudian Mbak Lucy bisa digambarkan nggak? Ini kan ada keterbatasan meskipun cukup sederhana ya. Hanya kemudian masuk ke sekolah-sekolah favorit gitu. Menyikapinya seperti apa? Ya, karena kan kita bisa masuk sekolah favorit itu tidak gampang. Saya selalu mendapat maksudnya mama saya pasti meminta scholarship lah seperti itu kan. Waktu masih kecil kita nggak ngerti caranya, ya mama yang ngadep ke kepala sekolah bahwa dia tidak mampu tapi anaknya pintar. Saya tidak tahu bagaimana mama saya itu punya confidence yang tinggi bahwa anaknya itu harus diterima di situ gitu. Nah, karena akhirnya kan diterima, dan mama selalu mewanti-wanti, ini sudah kamu bisa masuk sekolah situ itu kan karena mama meyakinkan bahwa anaknya pintar gitu. Jadi kamu ya harus berprestasi gitu. Ini kayaknya peran mama sangat besar ya, karakter mama sangat besar yang mungkin membentuk karakter Mbak Lucy sekarang mungkin hampir sama dengan mama. Iya, akhirnya gitu. Jadi tapi pada saat kecil karena dipaksakan masuk ke sekolah-sekolah top, sepertinya mental saya nggak terlalu siap pada saat kecil itu. Jadi sehingga saya tumbuh menjadi anak yang minder.
Nah, dari keminderan itu saya tidak mau bergaul. Karena kan yang rata-rata anak-anaknya orang kaya semua. Tapi dari situ akhirnya saya flashback. Saya jadi sering ke perpustakaan. Jadi saya nggak mau bergaul dengan anak-anak orang kaya karena minder gitu. Sebenarnya teman-teman saya juga nggak maksudnya kamu anaknya enggak juga. Saya nggak pernah mengalami itu karena secara fisik saya kan juga maksudnya anaknya cantik, maksudnya didananin mamaku tuh lucu gitu dari kecil. Orang nggak akan ngira saya anaknya orang nggak mampu gitu. Mama saya tuh sangat prepare anaknya ya tampil seperti anak-anak yang lain. Jadi secara kasat mata saya ya seperti mereka. Jadi bisa gitu. disimpulkan masa kecil tidak ada hal-hal yang terlalu traumatik. Enggak, cuman kan saya beratnya juga kan harus berprestasi dari kecil. Terus saya harus kerja juga sama mama. Jadi saya jam 4 pagi subuh itu udah bangun. Harus bantuin mama saya seperti itu. Di dapur karena kan mama saya tuh punya kayak warung gitu loh, dan memang laris banget gitu, nggak ada yang namanya pembantu, nggak ada yang namanya asisten. Jadi semua anaknya menjadi karyawannya. Jadi bisa dibayangin saya sekolahnya itu siang dan saya sekolah Katolik yang tiap hari ada PR, ada ulangannya itu tidak berhenti. Tahu sendiri kalau sekolah Katolik. Pada prinsipnya emang udah terbiasa ya bekerja. Ya, jadi saya pagi jam 4 pagi sudah bangun. Habis itu bantu mama. Terus habis itu saya harus spend 2 jam sebelum sekolah mulai itu ke perpustakaan. Jadi saya meninggal ke tertinggalan jam belajar itu saya start. Jadi anak-anak belum di sekolah, aku udah ke sekolah duluan gitu. Kalau istilah kemarin ada acara belajar siswa aktif yang sebenarnya udah dijalankan sedang. Iya. Jadi karena saya nggak mau kehilangan juara saya kan gitu. Oh, juara? Saya selalu juara dari SD itu selalu juara. Ya, makanya kalau disuruh ikut kompetisi, saya sangat confidence, level confidence-nya tinggi sekali. Kemudian akhirnya masuk ke perguruan tinggi ternama di Surabaya. Ya. Sebut saja Erlangga gitu kan. Kemudian ngambil sastra Inggris. Kalau semasa perkuliahan ada hal-hal yang menarik selama kuliah? Menurut saya itu kuliah itu zaman yang paling indah menurut. Oh, bukan SMU ya? Enggak. SMU itu juga saya mesti kerja keras, belum menikmati kebebasan gitu. Nah, kalau kuliah saya udah bebas, dalam arti tidak dikontrol mama lagi. Karena kan saya sekolah sudah tidak dibiayai mama gitu. Jadi saya sudah bisa cari scholarship. Jadi waktu itu semester 1 aja kakak saya itu patungan. Karena belum tahu. Jadi semester 2 sudah ada pengumuman caranya untuk anak-anak yang beasiswa scholarship, saya ikutin. Nah, dari situ kan setiap semester kita suruh ngumpulin GPA itu IP. Kalau itu lanjut terus. Jadi saya sampai lulus kuliah nggak bayar semester 2 sampai selesai. Bahkan lulus pun saya dapat duit 1,5 juta karena lulusnya cepat. Zaman segitu. Kemudian sebenarnya biaya hidup perkuliahan kan juga lumayan ya. Bukan hanya sekedar untuk biaya kuliah, tapi untuk kehidupan selama kos ya. Jauh dari rumah toh? Oh enggak, aku dekat. Tapi ketika kuliah kan banyak juga orang yang sambil bekerja. Iya. Balusi ya. Aku harus kerja gitu karena kan uang jajan nggak ada. Jadi sekolah itu ditanggung scholarship dari kampus, dari universitas. Nah, untuk uang jajan dan lifestyle-nya kita itu saya bekerja gitu. Saya jadi guru TK, saya jadi guru sempoa, saya jadi guru privat, saya jadi penerjemah. Jadi ada 4 pekerjaan yang saya garap sekaligus, dan kalau dipikir sekarang saya nggak tahu loh dulu manage-nya, dan saya bisa fun dengan teman tuh bisa fun. Jadi penting itu ya, yang bisa nama enjoy. Nonton, yang namanya jalan-jalan ke mall, makan enak, ngobrol sama teman itu bisa gitu. Hangout-nya juga aku dapat gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan, selain ilmu dari sastra Inggrisnya sendiri, selama kuliah hal terpenting yang didapat apa? Kalau bicara masalah kehidupan. Kalau selama kuliah sih kebetulan gini ya,
saya melihat anak-anak yang sekarang itu kadang-kadang heran juga kok dia selalu nggak bisa manage waktu. Kan saya juga pernah muda juga gitu. Terus zaman sosmed juga belum ada loh gitu. Jadi kita cari duit tuh bener-bener yang pakai tenaga gitu kan. Nah, saya bisa di situ saya bisa belajar bagaimana memaintain waktu dengan baik supaya itu bisa mensupport baik finansial, tapi edukasi kita juga saya juga tinggi gitu. Lalu saya memaintain hubungan dengan dosen-dosen itu juga sangat baik, sehingga walaupun udah berlalu 20 tahun ya, kemarin saya diundang lagi, saya menerima penghargaan lagi sebagai salah satu alumni yang inspiring tahun lalu. Itu mereka masih hafal gitu loh, bayangin itu udah 20 tahun yang lalu. Manage waktu ya? Iya, memanage waktu itu sangat penting untuk anak muda, apalagi sebenarnya kalau yang sekarang kan sosmed udah ada. Betul. Banyak sekali bisnis yang kita tidak perlu datang gitu. Kalau dulu kan nggak bisa cari duit itu ya jadi guru, penerjemah pun kita masih ngambil bahannya, nanti ngetik masih di ini lagi gitu. Sekarang kan apa-apa udah email semua ya. Kemudian setelah selesai kuliah langsung ke Batam atau ada cerita lain? Iya, langsung ke Batam. Jadi lucu. Jadi kan saya habis mama saya kan, saya ada yang lamar lah gitu. Saya nggak pernah punya cita-cita nikah muda. Saya nehi gitu nikah muda karena aku takut sengsara gitu. Tapi berhubung yang nikah ini anak tunggal, terus jadi dari keluarga mampu, terus saya pikir gini, ya mumpung ada yang mau, terus maksudnya maunya itu dalam kapasitas mampu gitu loh. Dan waktu itu kan dia ngomong ini persis selesai kuliah? Iya, persis sebelum kuliah, selesai malahan. Belum selesai, dia bilang udah. Itulah rekornya menjadi orang cakep kali ya. Jadi udahlah, kamu nggak, biar nanti masa gini, mimpiku tuh tinggi banget. Jadi mantan suami saya ini dulu melihat ya, ngantar jemput waktu itu, tahu kalau saya kerja, jadi terus dia ngomong gini, udah nikah aja sama aku, nanti kalau sekolah S2 biar nggak kerja gini gitu. Ini dijodohkan atau apa? Enggak, kita cari ketemu sendiri lah ya? Dijodohin sama saudara gitu loh, dijodohin sama saudara gitu. Dan jadi, akhirnya menikah muda? Usia? 23. Jadi suami ketika itu? 25. Jauh beda lah ya? Enggak, jadi setelah saya lulus sidang, besoknya aku udah bagi undangan gitu. Oke. Dan kemudian akhirnya menjalani kehidupan rumah tangga lah? Iya, pindah ke Batam. Menikah langsung ke Batam? Karena kan mantan suami diterima di perusahaan asing perusahaan asing dari Amerika yang ada di Batam gitu. Jadi ikut suami? Iya, ikut suami. Dan terdampar sampai sekarang. Tadi akhirnya memiliki 2 orang anak kalau nggak salah? Iya, cewek dan cowok. Terus pasang ya? Karunia banget nih manusia. Tapi kayaknya tadi kan awal-awal udah dicerita ya, disebutkan mantan suami ya. Ada cerita bahagia tapi tiba-tiba ada mantan. Ya, itu mungkin yang akan saya pengen share ya sebenarnya ke mungkin yang ngelihat channel YouTube ini, kalau kebetulan mungkin anak-anak muda ya, karena saya mungkin pernah melakukan kesalahan di masa muda, dalam arti kesalahan tuh begini, mungkin niat saya menikah itu ya nggak bener tadi. Nah, maksudnya nggak benernya gini, bukan karena memang sudah siap untuk menikah, tetapi kan saya punya mimpi yang tinggi, motif ya, untuk sekolah tinggi, tapi saya males kerja lagi gitu, karena kan dari kecil udah kerja. Tapi kan sebenarnya udah diridoin sama suami awalnya. Katanya boleh nikah kalau lanjutin S2 gampang kan? Kayak dia support, but kenyataannya kan enggak gitu. Nah, itu yang akan saya bahwa jangan gampang lah mendapat rayuan gitu, karena kan pada saat sudah menikah itu kan susah mau dibatalin, lu kok janjinya gitu ya kan, ya alasan anak. Anak pertama ada prioritas yang berkembang gitu ya kan, setelah menikah nggak bisa sekolah karena hamil lagi, terus habis itu mau diminta sekolah lagi, mau balik sekolah lagi, hamil lagi. Nah, akhirnya kan sebenarnya
dianya juga nggak support gitu loh, tidak memenuhi janjinya gitu. Tapi kan sudah anak 2 ya udahlah gitu. Tapi mungkin ya memang jodohnya udah selesai gitu, dan dari awal niatnya kita juga ya karena niatnya mau sekolah ternyata nggak kedapetan. Ya saya tipikal orang yang apa goalnya ya sangat jelas gitu, harus achieve nya. Jadi saya nggak bisa menggantungkan. Jadi itu menjadi alasan utama perpisahan. Oke. Tapi kalau orang bicara masalah perpisahan kan emang pada akhirnya kan akan bicara tentang anak-anak. Ya. Gimana nih kondisi anak-anak? Oh, alhamdulillah anak saya itu kondisinya malah bagus pada saat kita sudah divorce. Jadi kan dia juga akhirnya kita menyadari bahwa pernikahan itu tidak bisa dipaksakan ya, tidak bisa merubah pasangan. Jadi dia pengennya punya istri yang hanya di rumah ngurusin dia, ngurusin anak. Sedangkan saya punya mimpi kan yang tinggi gitu, masih mau sekolah tinggi gitu. Hidup itu tidak hanya untuk keluarga tapi juga untuk masyarakat. Jadi mantan saya sudah dapat yang dia inginkan, udah happy family. Saya juga dapat apa yang saya inginkan. Jadi anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang bahagia lagi karena udah ngelihat bapak ibunya bahagia, terus bundanya juga bahagia. Jadi tapi hubungan masih tetap baik anak saya anak saya itu sangat berprestasi baik dari bidang edukasinya ya, pendidikan maupun prestasi. Dua-dua anak saya atlet. Atlet. Oke, Mbak Lucy, mulai dari anak-anak memasuki dunia pendidikan sampai ke pendidikan tinggi dan bahkan kan udah sampai S2 segala, dan sekarang kalau nggak salah lagi preparation for the S2 luar negeri. Luar negeri. Tapi kira-kira mungkin apa yang ingin di-share untuk keluarga insider di luar sana, bahwa kehidupan itu harus dijalani seperti apa sih sebenarnya sampai tahap itu? Kalau saya sih yang penting saya merasa bahwa hidup itu hanya sekali dan harus bahagia. Dalam arti menjalaninya itu tidak bisa dipaksakan gitu, tidak bisa kita merubah. Kalau saya dulu kan saya merubah diri saya supaya saya dicintai sama pasangan saya gitu, padahal itu bukan diri saya gitu. Akhirnya toh kembali kan ke sifat awal gitu, bahwa saya memang pekerja keras, saya memang mau suka belajar gitu. Nah, tapi karena dapat seseorang yang tidak suportif, kan saya ngikutin yang tidak suportif itu. Nah, menurut saya kalau hidup sih sebenarnya ya dijalani yang sesuai dengan hati kita, yang bikin kita bahagia, selama itu masih dalam value yang kita anut ya, seperti itu. Rasa yang untuk itu yang paling enak itu dari seluruh kehidupan saya itulah masa-masa yang paling sangat tidak enak ya. Jadi pada saat pisah saya hanya membawa buku dan baju saja. Ya literally homeless sebenarnya. Kan ada hak-haknya masing-masing. Nggak dikasih gitu. Undang-undangnya walaupun kita mengajukan perceraian kan harus ada perbagian harta gonogini ini segala macam. Tapi nggak tahu, saya rasa hukum di Indonesia itu tidak berpihak kepada wanita.